Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Ibu Dewi Lestari. Nah anak-anak hebat, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan hari ini, belajar online kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke anak-anak hebat, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pada pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran PPKN, yaitu pada materi tentang Pancasila. Nah, biar anak-anak hebat lebih semangat lagi dalam belajarnya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto? Siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana nih anak-anak hebat? Sudah semangat belum? Nah, berarti pikiran dan hati harus fokus. Maka anak-anak hebat bisa memahami pemaparan yang akan Ibu jelaskan pada video kali ini. Oke anak-anak hebat, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak hebat tahu nggak kenapa burung Garuda Pancasila itu menengok ke arah kanan, bukan ke arah kiri? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, burung Garuda itu menengok ke arah kanan, maksudnya yaitu menengok ke arah yang lebih baik. Oh iya, anak-anak hebat masih ingat nggak setiap hari Senin kita membacakan teks Pancasila? Nah, sekarang kita membaca teks Pancasila bersama-sama. Kalian mengikuti Ibu dari rumah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi teks Pancasila. Nah, anak-anak hebat jangan lupa untuk dihafalkan dan dipahami. Oke, anak-anak hebat, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai lambang-lambang sila Pancasila. Nah, tadi sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang sila pertama yaitu bintang. Bintang ini memiliki berapa titik sudut? Ada 5 titik sudut. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang artinya bintang ini menyinari ke 5 sila. Nah, bintang melambangkan cahaya yang terang. Cahaya itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi pada sila pertama ini mengajarkan untuk selalu mengingat Tuhan, berdoa, dan memiliki toleransi. Toleransi itu apa?
sikap saling menghargai. Contohnya, tidak membedakan sesama teman. Mau si A beragama Islam, mau si B beragama Hindu, mau si C beragama Kristen ataupun agama lainnya, tetap saling menghargai, tetap saling berteman. Oke anak-anak hebat, sekarang kita lanjut ke sila yang kedua. Tadi bunyi sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira lambang dari sila kedua ini apa ya? Lambangnya yaitu rantai. Nah, di rantai ini memiliki dua bentuk mata rantai. Ada mata rantai yang berbentuk persegi dan ada pula mata rantai yang berbentuk lingkaran. Kira-kira kenapa ya? Kok berbeda? Nah, mata rantai persegi ini menunjukkan laki-laki dan mata rantai berbentuk lingkaran menunjukkan perempuan. Yang artinya tiap rakyat Indonesia harus saling membantu sehingga kuat seperti rantai. Pada sila kedua ini mengajarkan untuk sikap saling menyayangi orang-orang di sekitar kita. Contoh sikap sayang kepada orang di sekitar kita yaitu sayang keluarga. Nah, contoh sayang keluarga bisa dilakukan dengan sikap sopan santun kepada orang tua ataupun saudara. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke sila yang ketiga. Nah, sila ketiga tadi bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini lambangnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan pohon yang besar. Daunnya rimbun, akarnya kuat. Nah, coba, akarnya ini menjalar kemana-mana, tetapi masih tetap berasal dari satu pohon. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda, tapi tetap bersatu menjadi bangsa yang kuat. Nah, hal itu juga terdapat di lambang burung Garuda Pancasila yang mencengkram erat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sila ketiga ini mengajarkan untuk cinta tanah air dan menjaga persatuan. Nah, anak-anak hebat tahu nggak contoh penerapan dari sila ketiga ini apa? Mencintai budaya Indonesia. Terus, ikut dalam kegiatan upacara. Selanjutnya yaitu sila yang keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang dari sila keempat ini yaitu kepala banteng. Anak-anak hebat tahu nggak banteng merupakan hewan apa? Banteng merupakan hewan yang kuat. Nah, banteng ini juga suka hidup berkelompok. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita untuk bermusyawarah. Musyawarah itu apa tuh guru? Nah, musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara berkumpul dan berdiskusi bersama-sama. Nah, kira-kira contoh dari sila keempat ini apa? Contohnya waktu pemilihan ketua kelas dengan cara berdiskusi. Nah, misalnya si A keterima jadi ketua kelas, kalian harus menyikapinya dengan senang hati, jangan ngedumel. Nah, selanjutnya yaitu sila yang kelima, sila yang terakhir. Tadi bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa ya anak-anak hebat lambang dari sila kelima? Nah, lambangnya yaitu padi dan kapas. Padi ini merupakan tanaman yang menghasilkan beras. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kapas ini digunakan untuk menghasilkan kain. Kain dibuat untuk menjadi pakaian. Nah, makanan dan pakaian ini merupakan kebutuhan dasar dan melambangkan kesejahteraan. Jadi, sila kelima ini mengajarkan untuk bekerja sungguh-sungguh dan hidup hemat. Nah, anak-anak hebat, contoh dari hidup hemat itu seperti apa ya? Nah, contohnya yaitu dengan rajin menabung. Nah, gimana nih anak-anak hebat? Apakah sudah memahami terkait makna, bunyi, dan lambang-lambang sila Pancasila?
Nah, biar anak-anak hebat lebih memahami terkait materi Pancasila, bagaimana kalau kita bermain menggunakan media SOS Pancasila? Nah, sekarang anak-anak hebat harus menyiapkan buku dan alat tulis untuk kita bermain media SOS Pancasila. Nah, di media SOS Pancasila ini terdapat 9 kotak. Nah, setiap kotak ini memiliki pertanyaan. Jadi, nanti Ibu akan membacakan pertanyaan, kalian akan menjawab di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Sekarang kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan sila pertama dan lambangnya. Nah, anak-anak hebat, coba sebutkan sila pertama dan lambang dari sila pertama. Oke? Nah, yang kedua yaitu sebutkan penerapan sila kelima. Nah, anak-anak hebat bisa tuliskan penerapan dari sila kelima itu apa ya? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa lambang dari sila kedua? Nah, tadi apa lambang dari sila kedua? Pertanyaan yang keempat. Sebutkan penerapan sila ketiga. Nah, contoh penerapan dari sila ketiga ini apa? Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 sila Pancasila. Nah, pertanyaan yang kelima ini anak-anak hebat harus menjawab 5 sila Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan keenam. Sebutkan penerapan sila keempat. Nah, coba anak-anak hebat sebutkan contoh penerapan sila keempat. Pertanyaan yang ketujuh. Apa lambang sila kelima Pancasila? Nah, lambang dari sila kelima Pancasila tadi apa? Selanjutnya pertanyaan yang kedelapan. Sebutkan penerapan sila pertama. Nah, contoh penerapan dari sila pertama di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-9. Apa lambang sila ketiga Pancasila? Nah, lambang sila ketiga Pancasila tadi apa? Ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, itu tadi pemaparan serta penjelasan Ibu terkait materi Pancasila. Tadi membahas tentang makna Pancasila, bunyi Pancasila, simbol dan lambang Pancasila, serta contoh penerapan sila Pancasila. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, sila pertama tadi lambang bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya padi dan kapas. Nah, mudah kan anak-anak materi terkait Pancasila? Nah, apabila kalian fokus, maka kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan di pembelajaran tadi. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya anak-anak hebat, jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.